الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ini kisah pembangkangan manusia pertama, ya, anak Nabi Adam, sehingga korelasi dengan ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu membahas tentang pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa, mereka tidak mau perang, ya. Maka di ayat ke-27 ini Allah membahas tentang pembangkangan dalam sejarah manusia pertama kali, yaitu dilakukan oleh siapa? Anak Nabi Adam. Jadi memang ada keterkaitan podo-podo membangkangi. Di sini Allah ingin menyampaikan bahwasanya tamarrud, pembangkangan atau isyan atau melanggar itu memang salah satu dari sifat manusia, ya. Tabiatnya manusia ya melanggar. Tabiatnya manusia itu membangkang. Apalagi kalau dia tidak kuat imannya, tidak kuat hubungannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita juga akan belajar dari dua anak Nabi Adam. Ini dalam kitab tafsir disebutkan Qabil dan Habil. Manusia itu ada yang seperti Qabil sifatnya, ada yang seperti Habil. Seperti Qabil, dia tidak mau mengalah, dia pengen menang sendiri. Dengan segala cara dia akan lakukan. Yang terpenting adalah keinginan dia, hasrat dia, ambisi dia tercapai. Ada manusia itu seperti Habil. Dia tidak ingin bersaing. Dia berpegang teguh pada aturan-aturan yang digariskan oleh Allah sebagai Tuhan, dan dia tidak pernah ingin menyerang orang lain, dia tidak ingin melukai orang lain. Bahasa Jawa ini ngalah. Aku sering nyampe nang sampean, ngalah itu kan menuju ke Allah. Cara Jawa itu ngalah itu menuju Allah. Kalau ngalor itu menuju lor, lor itu utara. Ngantor menuju kantor. Ya, terus apa mana? Ngarit menuju tempat ngarit, ya, Arab ngarit. Jadi ya, ngalah ya berarti ya itu hakikatnya menuju Allah. Jadi ketika sampean ngalah itu sebenarnya tidak kalah, tapi justru malah sampean berdampingan dengan Allah. Makanya orang-orang yang terzolimi dan dia tidak bisa membalas kezoliman itu, dia sabar, dia ngalah, hati-hati. Yang balas siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah
orang itu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hati-hati. Seperti Mustafa Ziku, pemain Mesir. Ketika diwawancarai, kalimat terakhirnya ketika mengatakan no fair, zolim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil itu dipakai orang-orang Mesir ketika mereka terzolimi dan tidak bisa membalas kezaliman itu. Itu sing balas juga Allah. Itu panong gue. Hati-hati FIFA ya. Balas sampai Gusti Allah. Botak itu, hati-hati botak itu. Jadi itulah dua sifat manusia antara Qabil dan Habil. Tinggal sampai itu mau memilih yang mana. Sampai memilih yang Qabil atau sampai memilih Habil untuk diri sampai. Ingat bahwasanya ini dunia tidak untuk menang-menangan. Ini dunia tidak ada yang perlu dipertahankan kecuali keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa agama adalah takwa. Dari salah satu sifat anak Nabi Adam, yaitu Qabil yang penuh dengan tamarrud, penentangan, isyan, pelanggaran, maka muncullah manusia yang seperti ini. Di antaranya itu di ayat-ayat sebelumnya dibahas adalah Bani Israel. Makanya Imam Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahr itu menjelaskan bahwasanya munasabah hadil ayat lima qablaha, korelasi ayat ini watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Kenapa Allah kok langsung membahas anak Nabi Adam, kisah anak Nabi Adam, yang sebelumnya Allah membahas Bani Israel. Wa anna Allah lamma dzakara tamarruda Bani Israel wa isyanahum amrahu fi an-nuhud liqital jabbarin atba'a dhalika bi dzikri qissati ibni Adam wa isyan Qabil amrullah wa annahum iqtafu fil isyan awal 'asin lillah wa annahum intahu fi khudit tabi'ah. Jadi Bani Israel itu yo nentang, yo ngeyel, tidak taat dengan peraturan. Nah, anak Nabi Adam yaitu Qabil ya adalah manusia pertama yang menentang perintah Allah, yang melanggar perintah Allah. Ini dalam kitab tafsir ya sangat banyak sekali bahwa Nabi Adam itu dan Siti Hawa ketika melahirkan, Siti Hawa ketika hamil, ketika melahirkan itu langsung anna Hawa kanat talidu fi kulli batnin dzakaran wa untha. Siti Hawa itu ketika melahirkan di perutnya itu ada dua anak, laki-laki dan perempuan. Wa kana Adam yuzawwiju dzikra hadzal batn untha dzalikal batn al-akhar. Nabi Adam itu menjodohkan yang laki-laki dengan yang perempuan tapi lain perut maksudnya bukan saudara kandung, bukan saudara kembarnya. Jadi Siti Hawa itu melahirkan langsung laki-laki perempuan. Itu saya pernah baca dalam salah satu kitab di perpustakaan Pasca Sarjana UIN itu. Saya lupa kitabnya itu apa. Bahwasanya Siti Hawa itu tahmilu wa talidu 20 marrah. Siti Hawa itu hamil dan melahirkan 20 kali.
Dari 20 itu kulluha semuanya itu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dzakaran wa untha, dzakaran wa untha. Kecuali satu kali. Kecuali satu kali itu ketika Siti Hawa melahirkan Nabi Syith. Ketika Siti Hawa melahirkan Nabi Syith itu hanya satu, nggak ada kembaran perempuannya nggak. Jadi Siti Hawa itu melahirkan 20 kali dan anaknya itu 39 ya. 39. Itu salah satu yang pernah saya baca di perpustakaan Pasca Sarjana, tapi saya lupa itu, saya nggak catat bukunin nama kitabnya buku. Jadi lah sampean kuliah terus menghabiskan waktu sampean lebih banyak di perpustakaan daripada di kantin, berarti di warkop, berarti sampean rodok temenan kuliahnya, rodok temenan. Nah, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa punya anak pertama, ini dalam beberapa referensi Qabil, terus kemudian Iklima namanya. Terus hamil lagi Siti Hawa, punya anak Habil dan Labuda. Nah, Nabi Adam ini ingin menjodohkan, ketika mereka sudah besar, ingin menjodohkan Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Jadi dinikah silang ya. Tidak saudara yang sekandung, saudara kembar yang sama-sama di perut ibu dan lahirnya barengan, enggak seperti itu, tapi disilang sama Nabi Adam. Dan itu pun juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu masih boleh meskipun saudara kandung, karena memang belum ada manusia. Sehingga syariat dulu dengan syariat sekarang ya beda, nggak boleh. Kalau sekarang ya nggak boleh, itu mahram. Nah, kalau dulu masih boleh karena memang tidak ada manusia. Maka dari situ Qabil tidak terima. Qabil tidak terima dan Qabil ingin menikahi Iklima. Oh, nggak bisa, saya harus menikahi Iklima. Saya harus menikahi saudara kembar saya. Kenapa? Karena sama-sama, ada yang mengatakan bahwasanya ya ini masalah fisik ya, bahwa Qabil itu ganteng, Iklima itu ayu. Sedangkan Habil gak sepiro ganteng, Labuda gak sepiro ayu. Sehingga keduanya ini tanaza'ah, berseteru. Nah, ketika mereka berseteru ini baru kemudian Allah menengahi mereka dengan kurban, dengan menyuruh mereka untuk berkurban. Watlu, dan bacakanlah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, alim kepada mereka, ay ala qaumika, kepada kaummu, naba'a ay khabara, kisah ibnai Adam, dua anak Adam, li Habil wa Qabil, Habil dan Qabil, bil haqqi, dengan kebenaran, muta'alliqun bi utlu, maksudnya bacakanlah, kisahkanlah dengan benar. Nah, kisah yang benar itu adalah Al-Quran, bukan dari kitab-kitab yang lain. Kisahnya itu idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua mempersembahkan kurban. Yang pernah tak bahas ketika Idul Kurban, bahwasanya kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Buktinya ya ini,
id qarraba qurbana. Kurban itu dari kata qaruba yang artinya dekat, mendekat. Dia orang yang berkurban atau orang yang berkorban, itu adalah dekat. Ya, makanya kalau sampean berkorban untuk A, berarti sampean itu berusaha untuk dekat dengan A. Live TikTok loh. Sehingga mereka berkorban kepada Allah ilallahi wa huwa kabshu habil wa zar'un liqabil, yaitu kambing milik Habil dan zar'un hasil panen, ya, panen pertanian, hasil pertanian Qabil. Jadi Qabil mempersembahkan hasil pertanian panennya, dan Habil mempersembahkan hasil ternaknya, yaitu kambing. Ada yang mengatakan Habil ini mempersembahkan kambing yang begitu besar, pokoknya kambing terbaik dia. Sedangkan Qabil dia mempersembahkan hasil panennya yang gagal panen itu baru dipersembahkan, sing api-api enggak. Lalu fatuqub bilamin, jadi sudah dari situ saja sudah tidak ingat niatnya, wis keliru, motivasinya sudah keliru si Qabil itu. Fatuqub bilamin ahadihima, lalu diterima dari salah satu keduanya. Yang diterima itu Habil, Habil. Dengan apa diterima kurbannya itu? Bi anna zalat narun minas sama, ada api turun dari langit, fa'akalat qurbanahu, lalu mengambil kurbannya Habil. Jadi biyennya kayak ngono. Jadi zaman biyen, zaman dulu itu memang api dari langit menyambar itu ya ono ya. Kayak nang film-film itu. Itu biyennya memang seperti itu. Saking aja di zaman Nabi Muhammad ini enggak seperti itu. Zaman dulu para nabi itu menang terus mengumpulkan ghanimahnya, baru ghanimah itu diambil oleh Allah melalui sambaran api dari langit. Khusus untuk umat Nabi Muhammad, ghanimah wis bagian itu kembali ke kita sendiri. Wah enak ya, saya enak umat Kanjeng Nabi Muhammad ini. Kita berkorban dengan kambing, dengan sapi, dengan unta misalnya, itu ya disembelih, terus dagingnya ya dibagikan untuk kita sendiri. Loh, enak ya. Gak seperti umat zaman dulu. Umat periode Nabi Adam ini berkurban, diambil api dari langit. Kanjeng Gusti Allah ngerti ya. Umat Kanjeng Nabi Muhammad bledek wedi dan yo geni api. Wong ana kilat ae cetar lablak wis wedi. Dan yo ana api ke langit. Nah, ini perbedaan syariat lagi perbedaan syariat ya. Zaman dulu dengan sekarang. Si Habil ini diterima, si Qabil tidak terima. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurbannya dari yang lain, satu yang lainnya. Wa huwa Qabil. Fa ghadiba, ngamuk Qabil, marah dia. Wa admaral hasada fi nafsi ila an hajja Adam. Dia menyembunyikan kehasutannya ini. Dia ngamuk, marah, hasut, dengki kepada Habil karena apa? Satu, diterima kurbannya. Berarti dua, dia bisa menikahi Iklimah yang cantik. Loh, ya, hasut manusia pertama itu ya karena perempuan. Makanya sepanjang sejarah manusia, Kanjeng Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwasanya awal fitnati Bani Israel itu adalah al-mar'ah, nisa. Perempuan itu adalah menjadi fitnah.
Bani Israel yang pertama. Bahkan juga perempuan menjadi fitnah terbesar bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam secara manusia, perempuan itu menjadi fitnah terbesar bagi laki-laki. Maksudnya menjadi fitnah terbesar itu apa? Laki-laki itu jubila, laki-laki itu diciptakan tabiati memang senang wedok. Dan kalau dia tidak bisa mengontrol, tidak kuat imannya, maka apapun akan dia lakukan. Apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan perempuan itu. Makanya ini harus kita sadari. Wong lanang, ngapunten, lek digudo wedok angel lolos sampai lulusnya angel, sulit. Perempuan digoda ekonomi dia masih bisa bertahan, tapi perempuan digoda laki-laki digoda ekonomi dia masih bisa bertahan, tapi kalau laki-laki digoda perempuan dia sulit untuk bisa bertahan. Inna kaidakunna azim, dalam surat Yusuf, bahwa tipu daya godaan perempuan itu azim, besar sekali. Wangel, wong lulus digoda ya. Mari cara sampean ya, kita ini ya laki-laki. Lek oleh njaluk kepada Gusti Allah, ya Allah jangan uji saya dengan perempuan. Uji dengan yang lainnya saja. Wangel. Nah, yang perempuan kalau tahu seperti ini, maka jangan sampai kamu menjadi ujian dan fitnah bagi laki-laki. Caranya bagaimana? Jaga akhlak, jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga pergaulan. Jangan terus malah menjadi primadona. Aku diperebutkan sana sini. Tambah kemayu, tambah lamis, tambah tak itu kak. Uncal kali jagir ini. Wedo kok modelannya kayak ngono. Tambah seneng, dia tambah merasa diperebutkan oleh banyak laki-laki, terus dia merasa di atas angin. Di atas angin gak iso mabur ya logur kon. Jadi sampean kudu paham, Pak. Wedo kayak ngono, Pak. Coba banyak kasus-kasus. Ya kan? Kasus perempuan disekap selama 3 tahun. Kasus perempuan dimutilasi yang wingi ku ya. Nang ndi ku? Arek kon di arek Lamongan ta ya? Hah? Sing wedok njoba. Hati-hati, Mbak. Ambek lanang hati-hati, Sa. Ojo gak mau percaya. Masih lanangane iku ketok meneng. Sarungan, kopiaan, ngejim. Gurung mesti. Loh, sing meneng, sing sarungan, sing kopiane gurung mesti ndane sing. Lah iya. Sing gak sarungan, sing gak kopiaan, sing gak ngejim. Tambah hati-hati. Wis percaya aku sama. Sampean delok ta. Nang internet itu. Ngapunten, mohon maaf ya. Perempuan dia mohon maaf ya, dengan segala keterbatasan yang diuji oleh Allah kepada dia. Ternyata dia loh nemu jodoh. Dia ada jodohnya. Dinikahi oleh laki-laki dan laki-laki itu sangat menerima dia apa adanya. Itu perempuan yang dengan segala keterbatasan. Dan dia sampai dengan segala kelebihan. Kelebihan berat badan, kelebihan makan, kelebihan ngantuk, kelebihan ngomong, dengan segala kelebihan sampean. Masa sampean gak percaya oleh sampean itu bakal payu, laku. Wis ta, ojo khawatir. Aku manus, ojo pacaran apa. Lapo sampean pacaran?
Nah, apa sama pacaran? Wedi nanti nggak payu nggak laku. Ayam itu loh berpasangan, manuk itu loh berpasangan. Ojo khawatir kan. Wis tak hati-hati manusia. Pelajaran-pelajaran yang sudah ada di zaman sekarang ini loh. Berita-berita tentang kasus kayak ngono dan lain sebagainya. Sama jadikan pelajaran ojo sampai terjadi pada sampean. Sakno orang tua sampean. Kasihan orang tua sampean. Yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kasihan orang tua sampean. Sampean dieman-eman sampai orang tua sampean. Sampean dieman-eman sampai Gusti Allah, dieman-eman sampai Kanjeng Nabi Muhammad, dieman-eman sampai guru sampean. Tapi sampean sendiri tidak gak nyaman-nyaman awake dhewe. Kok justru malah dirimu kamu berikan kepada laki-laki yang gak jelas. Yang cuma mengobrol janji saja. Jodoh itu yang mengusahakan, bukan yang menjanjikan. Kan ketemu wong lanang janji tok. Iya nanti. Kalau saya sudah. Wis buyar. Jadi iki perlu menjadi pelajaran kita semua ya. Bahwasanya awalu fitnah pertama yang sampai kemudian menjadikan apa? Menjadikan manusia pertama itu membunuh, itu adalah karena fitnah perempuan. Nah, ketika Habil diterima kurbannya oleh Allah dan Qabil tidak, faghadiba, Qabil lalu marah, wa atmarul hasada fi nafsi. Dia menyembunyikan rasa hasad itu di dirinya. Ila an hajja Adam, sampai Nabi Adam ini haji. Sampai Nabi Adam ini meninggalkan mereka berdua, baru kemudian terjadilah peristiwa itu. Jadi ketika peristiwa pembunuhan itu Nabi Adam tidak ada di antara mereka. Qala, Qabil mengatakan lahu kepada Habil, la aqtulannak. Lam ini iso dadi lam taukid. Terus kemudian ditambahin nun taukid saqilah. La aqtulannak. Jadi Qabil sudah punya niatan bener-bener dengan rasa benci dan hasadnya kepada Habil, ini kamu pasti akan saya bunuh. Jadi lam taukid tapi nun taukid saqilah. Jadi menunjukkan rasa kebencian dan permusuhan yang sangat tidak terbendung, dan dia sudah merencanakan pasti akan membunuh Habil. Qala lima, Habil menjawab, loh kenapa kamu membunuhku? Qala, Qabil menjawab, litaqabbuli qurbanika duni. Ya karena kurbanmu diterima, kurbanku tidak. Tuh. Iki lho. Eleke wong elek ngono ya. Eleke wong elek. Kejelekannya orang jelek itu. Orang jelek maksudnya jahatnya orang jahat. Itu apa? Dia tidak merasa. Dia tidak mengevaluasi. Kenapa kurban dia tidak diterima? Justru malah dia emosi. Harusnya dia mengevaluasi dong. Kenapa kurbanku tidak diterima, kurbanmu diterima? Oh sudah jelas. Kurbannya Habil itu berdasarkan ketakwaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Sehingga Habil mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu kabsyun azimun, kambing yang besar, yang paling terbaik, kambing dia yang paling terbaik. Sedangkan Qabil mempersembahkan
hasil pertaniannya, panennya yang gagal, yang jelek. Motivasi dari kurban itu sudah berbeda antara Qabil dan Habil. Qabil motivasinya karena takwa. Habil motivasinya karena takwa. Qabil motivasinya karena formalitas saja. Karena formalitas saja. Pokoknya kurban ngono ae. Itu kan formalitas. Makanya Habil menjawab, qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Habil mengatakan, inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa saja. Maka ini menjadi pelajaran juga bagi kita yang berkurban. Kurban itu sing apik, sing gede, sing the best. Tapi motivasinya jangan kemudian kurban beli sapi, beli kambing, beli onta, sing paling mahal, sing paling besar. Tapi motivasinya apa? Wah, agar orang lain nanti bertepuk tangan karena sapi saya paling besar. Oh, agar orang-orang nanti mengenang, menjadikan pembicaraan bahwasanya kambing saya paling mahal. Ingat ini, innama yataqabbalullahu minal taqwa. Landasannya adalah takwa. Lalu kemudian Habil meneruskan percakapan itu, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Luar biasa ucapannya Habil, ini luar biasa, bahwasanya kamu membunuh silakan, tapi aku tidak akan pernah menggunakan tanganku untuk membunuh. Habil bahasanya tadi ngalah. Habil tidak membalas. Habil sabar, dan Habil ingat bahwasanya semua perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat ini Habil menjelaskan ini akhafullaha rabbal alamin. Karena sampai arep dosa, arep menzalimi orang lain, ya. Sampai ingat-ingat ayat Habil ini. Ayat yang dibaca oleh ayat yang diungkapkan, ya. Ayat yang membicarakan tentang Sayyidina Habil, inni akhafullaha rabbal alamin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Arab elek nang wong mau menzalimi orang, mau melakukan keburukan, kejahatan kepada orang, sampean harus ingat inni akhafullaha rabbal alamin. Takut kepada Allah. Orang itu tidak balas, Allah yang membalas. Bahwasanya pasti akan ada balasan bagi orang-orang yang zalim. Ya. Insya Allah dilanjut masih suwe juga. Jadi luar biasa, masih panjang. Dan juga nanti karena peristiwa inilah kemudian Allah itu menerapkan apa? Qisas, ya. Bahwasanya Allah juga menyatakan wong sing mateni siji, ya, orang yang membunuh satu nyawa saja, satu orang saja, fa'kaan nama qatalan nasa jami'a. Itu seperti halnya dia membunuh semua manusia. Dosane membunuh itu luar biasa. Dosa membunuh luar biasa. Makanya Qabil dalam hadis Nabi yang di Arba'in Ami itu, sampai hafal semua, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni adam awal kiflun min damia fa innahu awwal man sannal qatl. Setiap pembunuhan terjadi, maka Qabil itu mendapatkan kiriman apa? Kiriman
dosa. Karena dia yang pertama kali menginisiasi dan menggagas pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam wa a'lam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط